Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Naswedi, CGP Angkatan Ketiga dari Kabupaten Sidendren Rappan. Pada kesempatan ini di penugasan 3.1.A.9 tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada 10 pertanyaan yang menjadi acuan dalam penyusunan koneksi antar materi terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Nah, di sini dikatakan bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam mengelaborasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai arah dan tujuan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa perlunya guru menggunakan sistem AMOM, yaitu berdasarkan pada asah, asih, asuh, kemudian bersendi pada kodrat alam dan kodrat zaman, serta kemerdekaan anak. Selain itu, guru juga harus ingarso suntulodo, pemimpin atau guru yang memberi contoh yang baik kepada muridnya. Ingma dia mengungkarso, atau pemimpin atau guru bekerja sama dengan muridnya. Kemudian tuturi handayani, yakni pemimpin atau guru yang memberikan kesempatan muridnya untuk berkembang atau sebagai motivator. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam suatu kehidupan, ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan dengan teori dan peraturan, seperti kasih sayang, kebenaran, dan keadilan. Adapun nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita yang berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan adalah keyakinan, kesetiaan, toleransi, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak adalah mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Jadi, semua nilai-nilai tersebut menjadi dasar dan prinsip dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian, pertanyaan ketiga adalah bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan. Pada kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh guru penggerak adalah kegiatan pengujian keputusan yang telah diambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut sudah efektif? Dan apakah masih ada pertanyaan dalam diri atas pengambilan keputusan tersebut? Kegiatan coaching yang dilakukan untuk pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan model Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Pendampingan yang diberikan oleh pengajar praktik atau fasilitator melalui pendekatan coaching berkaitan dengan kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan. Pendamping atau fasilitator menjadi teman diskusi untuk menentukan apakah langkah-langkah yang kita ambil dalam pengujian pengambilan keputusan telah tepat dan efektif. Pada proses coaching, kita memiliki kesepahaman yang sama, membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Kebebasan tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang memberikan ruang bagi kita untuk menemukan dan menguatkan kekuatan diri, sehingga membantu kita dalam mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak pada murid
sudah bersejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut akan dapat saya pertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya tentunya sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, di mana pada saat suatu kejadian atau kasus terjadi, maka mekanisme kerja otak akan mengarahkan diri untuk rehat sejenak, menarik napas panjang, atau meninggalkan tempat tersebut untuk memberikan waktu agar dapat memahami apa yang dirasakan oleh diri sendiri, memunculkan empati, memahami situasi yang terjadi, mencari tahu apa yang dirasakan oleh murid, dan mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Sehingga terjalin suatu koneksi dalam pengambilan keputusan dengan penuh kesadaran yang dapat membangun rasa percaya diri murid pada guru. Dengan demikian, maka suasana pembelajaran di kelas aman dan akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan kelima adalah bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau dilema etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Karena masalah moral atau etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku dan mempersoalkan hak untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati. Jadi, hal tersebut membuat kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik atau guru. Misalnya, dalam pengambilan keputusan dilema etika akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran dan keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena sebelum keputusan diambil, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu melakukan suatu analisis kasus dengan menggunakan 9 langkah pengujian keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 4 paradigma pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang tepat adalah keputusan yang berorientasi pada murid yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Adapun kesulitan di lingkungan kami yang sulit dilaksanakan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut adalah perbedaan paradigma berpikir, nilai dan budaya di sekolah, serta skala prioritas yang terkadang kita harus segera mengambil keputusan di saat itu, sehingga kita sulit mengambil keputusan yang efektif. Oleh karena itu, sebagai pemimpin pembelajaran, maka seyogyanya harus berlatih dan membiasakan diri mengambil keputusan, baik kasus dilema etika maupun bujukan moral, sehingga tidak kembali lagi pada paradigma berpikir yang dulu, yakni mengambil keputusan tanpa analisis dan tidak mempertimbangkan apa dampak dan risikonya. Terlebih lagi, tidak menggunakan paradigma pengambilan keputusan dan prinsip pengambilan keputusan. Pertanyaan ke-8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita?
Keputusan yang kita ambil ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Karena orientasi pengambilan keputusan adalah untuk mencari solusi terhadap suatu kasus. Misalnya, dalam kaitannya dengan memerdekakan murid-murid, yakni pengambilan keputusan untuk menggunakan suatu metode, teknik, atau cara pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid-murid. Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya karena pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran haruslah keputusan yang tepat. Dengan keputusan yang tepat, maka seorang guru akan mengarahkan potensi dan bakat yang dimiliki murid-muridnya sesuai kodratnya. Dan pertanyaan terakhir, 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Adapun kesimpulan akhir dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah bahwa nilai dan peran seorang guru sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi muridnya. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, guru menentukan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, model Bagja. Guru juga dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, praktek coaching dengan model Tirta untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, lingkungan yang kondusif, serta murid merdeka, bahagia lahir batin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam dan bahagia. Pendidikan maju, Indonesia maju.